Sebuah petualangan menuju Alpha Centauri. Sistem Alpha Centauri adalah kumpulan bintang yang menarik dan kaya akan detail, terletak di belahan langit selatan, sekitar 4,37 tahun cahaya dari bumi. Sistem ini terdiri dari 3 benda langit utama, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, dan Proxima Centauri, membentuk kelompok bintang terdekat dengan tata surya kita. Selama berabad-abad, Alpha Centauri telah membangkitkan rasa ingin tahu para peneliti dan penulis fiksi ilmiah, menjadi objek berbagai studi dan proyek ambisius yang berusaha mengungkap rahasianya, mulai dari kemungkinan adanya dunia yang layak huni, hingga tantangan perjalanan antar bintang. Sistem bintang ini mewakili cakrawala yang menjanjikan bagi perluasan eksplorasi kosmik dan kemajuan pengetahuan manusia tentang alam semesta. Ikutlah bersama kami dalam ekspedisi ini, sementara kami menyelidiki setiap aspek dari usaha yang menakjubkan ini dan mengungkap fakta-fakta luar biasa tentang navigasi antar bintang. Tujuan di Proxima dan Centauri. Adegan apa yang akan kita temui dalam perjalanan ke Proxima dan Centauri? Jika umat manusia mencapai Proxima Centauri, tetangga bintang terdekat kita akan dihadapkan pada pemandangan kosmik yang luar biasa. Pertama-tama, Proxima Centauri diklasifikasikan sebagai katai merah yang memiliki ukuran dan kecerahan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan matahari kita. Sifat bintang ini akan membuat cahayanya tampak lebih redup dan kemerahan dibandingkan dengan radiasi matahari yang memancarkan cahaya putih yang dominan. Selain itu, Proxima Centauri memiliki 2 eksoplanet yang dikonfirmasi berada di zona layak huninya, Proxima Centauri B dan Proxima Centauri C. Dunia pertama, Proxima Centauri B, adalah yang paling dekat dengan bintang induknya dan memiliki karakteristik yang menunjukkan bahwa ia adalah planet kebumian mirip dengan bumi, dengan massa yang sebanding dengan planet kita. Meskipun dekat dengan bintangnya, planet ini kemungkinan mengalami penguncian pasang surut, selalu menampilkan belahan yang sama menghadap ke bintang, sementara belahan lainnya tetap dalam kegelapan abadi. Jika manusia berhasil mendarat di Proximus B, mereka akan menemukan kondisi yang sangat berbeda dari bumi. Bintang tersebut akan muncul sebagai titik pucat kecil di langit, dengan suhu di sisi siang yang mampu melelehkan logam, sementara sisi malam akan mengalami dingin yang membeku. Namun, dengan teknologi yang tepat, umat manusia dapat membangun koloni permanen di Proximus B, meneliti karakteristik uniknya, mulai dari geologi dan atmosfer hingga potensinya untuk menopang kehidupan. Selama perjalanan ke Proxima Centauri, tujuan menarik lainnya adalah sistem Alpha Centauri. Sistem 3 bintang ini terdiri dari Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, dan Proxima Centauri. 2 yang pertama membentuk pasangan biner yang berputar mengelilingi pusat gravitasi bersama, sementara Proxima Centauri mengorbit kedua bintang tersebut dari jarak jauh. Mengamati Alpha Centauri dari dekat, para penjelajah akan menyaksikan balet kosmik dengan bintang utama menampilkan tarian orbital yang presisi. Pemandangan ini memungkinkan studi tentang interaksi gravitasi mereka dan efeknya pada planet-planet tetangga yang mungkin ada. Informasi berharga bagi ekspedisi. Untuk melakukan perjalanan ke Alpha Centauri, diperlukan pengembangan pesawat yang mampu menghadapi tantangan perjalanan antar bintang. Pesawat tersebut harus dilengkapi dengan semua sistem penting untuk menopang kehidupan awaknya selama perjalanan yang memakan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun. Hambatan utama terletak pada luasnya ruang yang harus ditempuh dengan jarak 4,37 tahun cahaya. Bahkan dengan kecepatan cahaya, perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari 4 tahun, target yang tidak terjangkau dengan teknologi saat ini. Oleh karena itu, pengembangan metode propulsi revolusioner menjadi sangat penting untuk mewujudkan petualangan kosmik ini. Sebuah alternatif yang menjanjikan adalah propulsi nuklir. Ini adalah sistem propulsi untuk pesawat ruang angkasa yang memanfaatkan energi yang dilepaskan dalam reaksi nuklir untuk menghasilkan gaya dorong. Pendekatan ini dapat merevolusi kecepatan dan kinerja kendaraan ruang angkasa, menonjol sebagai solusi ideal untuk ekspedisi antar bintang jarak jauh. Prinsip dasar propulsi nuklir adalah menggunakan reaktor atom untuk memanaskan propelan, seperti hidrogen atau helium, hingga mencapai suhu yang luar biasa tinggi. Gas yang dipanaskan kemudian disemburkan melalui nozzle, menciptakan dorongan dengan cara yang mirip dengan roket konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada fakta bahwa reaksi nuklir melepaskan energi yang jauh lebih besar dibandingkan reaksi kimia, memungkinkan tingkat dorongan yang jauh lebih kuat. Berbagai variasi sistem propulsi nuklir telah dirancang atau dikembangkan sepanjang sejarah. Di antara yang paling awal adalah roket termonuklir yang beroperasi dengan memanaskan hidrogen atau propelan lainnya dalam reaktor nuklir sebelum mengeluarkannya melalui nozzle pendorong. Teknologi ini telah menjalani pengujian
penelitian ekstensif oleh NASA pada tahun 1990-an dan 1970-an, meskipun tidak pernah diterapkan dalam misi nyata. Varian lainnya adalah propulsi elektrik nuklir, di mana reaktor menghasilkan energi listrik untuk menggerakkan mesin ion atau plasma. Meskipun kurang kuat dibandingkan alternatif kimia, propulsi elektrik nuklir menawarkan efisiensi energi yang lebih tinggi, sehingga lebih cocok untuk perjalanan ruang angkasa yang membutuhkan penghematan bahan bakar. Namun, meskipun memiliki keunggulan yang jelas, adopsi propulsi nuklir menghadapi tantangan teknis dan operasional yang signifikan. Keamanan adalah salah satu tantangan utama, karena reaksi nuklir dapat memancarkan radiasi berbahaya dan menyebabkan kecelakaan dalam skala besar. Selain itu, ada kesulitan dalam merancang reaktor yang cukup ringkas dan ringan untuk beroperasi di lingkungan luar angkasa. Meskipun ada hambatan, propulsi nuklir muncul sebagai teknologi inovatif yang mampu mengubah eksplorasi kosmik dalam beberapa dekade mendatang. Dengan investasi terus-menerus dalam penelitian, pendekatan ini dapat memungkinkan misi yang lebih cepat dan ekonomis ke tujuan seperti Mars, planet-planet jauh, dan bahkan wilayah di luar tata surya kita. Pesawat yang digerakkan oleh energi nuklir secara teoritis dapat mencapai hingga 10% kecepatan cahaya, secara signifikan mempersingkat perjalanan ke sistem seperti Alpha dan Tauri. Namun, teknologi ini masih dalam tahap awal dan belum dapat diterapkan saat ini untuk perjalanan antar bintang. Salah satu alternatifnya adalah layar surya, sistem propulsi yang memanfaatkan tekanan radiasi matahari untuk menghasilkan gerakan. Berbeda dengan roket konvensional yang membakar bahan bakar, layar ini menggunakan dorongan dari foton cahaya matahari untuk menggerakkan pesawat. Konsep dasarnya melibatkan struktur reflektif yang luas dibuat dari bahan ultralight seperti mylar atau kapton. Ketika foton mengenai permukaannya, mereka dipantulkan dan mentransfer sebagian momentumnya ke layar. Tekanan yang terus-menerus ini dapat secara bertahap mempercepat pesawat luar angkasa hingga kecepatan yang mengesankan. Layar surya menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan propulsi kimia tradisional. Pertama, karena tidak bergantung pada bahan bakar, mereka dapat mempertahankan percepatan konstan selama terpapar cahaya matahari. Kedua, mereka mencapai kecepatan yang lebih tinggi daripada roket konvensional, menjadikannya sempurna untuk misi jarak sangat jauh. Ketiga, layar surya menonjol karena kesederhanaan dan biaya konstruksi serta operasi yang rendah, karakteristik yang menjadikannya alternatif menarik untuk eksplorasi ruang angkasa, meskipun memiliki keterbatasan. Namun, teknologi ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan utama adalah intensitas cahaya matahari yang rendah, yang mengharuskan layar berukuran sangat besar untuk menghasilkan daya dorong yang signifikan. Keterbatasan lainnya adalah efisiensinya bergantung pada posisi langsung terhadap matahari, membatasi aplikasinya pada jenis misi tertentu. Meskipun demikian, badan antariksa seperti NASA dan JAXA telah melakukan uji coba yang berhasil dengan layar surya di ruang angkasa. Pada tahun 2019, Planetary Society mencatat kemajuan penting dengan peluncuran LightSail 2, sebuah pesawat ruang angkasa kecil yang membuktikan kelayakan teknologi ini. Dengan investasi terus-menerus dalam penelitian dan pengembangan, layar surya dapat menjadi sumber daya yang berharga untuk eksplorasi tata surya dan sekitarnya. Terlepas dari metode propulsi yang dipilih, pesawat ruang angkasa harus dirancang untuk bertahan dalam kondisi ekstrem ruang angkasa, seperti radiasi, dampak mikrometeoroid, dan fluktuasi suhu yang drastis. Selain itu, sangat penting untuk melengkapinya dengan semua persediaan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan manusia selama perjalanan, termasuk oksigen, air, makanan, dan sistem pengolahan limbah. Namun, mungkinkah menyimpan makanan dan air yang cukup untuk perjalanan yang begitu panjang? Jumlah yang diperlukan akan bergantung pada waktu perjalanan dan jumlah awak. Mengingat bahwa dengan teknologi saat ini, perjalanan antar bintang akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Membawa persediaan untuk seluruh durasi misi menjadi tidak mungkin. Jika kita mempertimbangkan satu generasi setiap 25 tahun, dalam 10.000 tahun akan ada sekitar 400 generasi di dalam pesawat. Ini adalah proyeksi generik karena durasi satu generasi dapat bervariasi tergantung pada aspek-aspek seperti konteks budaya, rata-rata harapan hidup, dan konvensi masyarakat. Ini memberi kita gambaran yang komprehensif tentang dimensi temporal dari perjalanan antar bintang dan bagaimana akan diperlukan banyak generasi manusia untuk menyelesaikannya. Sesuatu yang terdengar benar-benar tidak nyata. Bayangkan memiliki anak di luar angkasa. Ide yang luar biasa. Solusi yang lebih masuk akal adalah menciptakan sistem pendukung kehidupan ekologis yang mampu mendaur ulang dan meregenerasi sumber daya seperti air, oksigen, dan komponen vital lainnya untuk kelangsungan
keberlangsungan hidup manusia. Strategi ini akan membutuhkan tahun-tahun penelitian dan inovasi untuk mengembangkan mekanisme yang efektif, aman, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Tantangan lainnya adalah ketergantungan kru pada teknologi produksi makanan buatan atau sintetis yang mampu menghasilkan nutrisi dari bahan baku dasar. Kemajuan ini sudah diuji untuk misi luar angkasa dekat, seperti di Stasiun Luar Angkasa Internasional, tetapi perlu diperluas dan dioptimalkan untuk perjalanan antar bintang. Peluncuran pesawat setelah dirancang dan dibangun, pesawat luar angkasa perlu dikirim ke luar angkasa. Meletakkan pesawat pada rute antar bintang akan menjadi pencapaian yang sangat besar, membutuhkan kolaborasi dari banyak negara dan entitas. Kendaraan tersebut harus diluncurkan oleh pendorong dengan kekuatan luar biasa yang mampu melemparkannya melampaui orbit bumi menuju ruang antar bintang. Saat memasuki ruang angkasa, pesawat perlu diarahkan pada lintasan yang tepat untuk mencapai Alpha Centauri. Ini memerlukan perhitungan yang cermat dan koreksi halus untuk memastikan pesawat mencapai tujuannya. Penyimpangan sekecil apapun dalam jalur bisa membuat pesawat kehilangan tujuannya, mengutuknya untuk mengembara selamanya di kosmos. Titik awal untuk merencanakan rute ke Alpha Centauri adalah dengan menentukan jendela peluncuran yang ideal. Rentang waktu ini mewakili momen ketika pesawat dapat didorong dengan pengeluaran energi minimal untuk mencapai targetnya. Penentuan jendela ini tergantung pada keselarasan relatif antara bumi, Proxima Centauri, dan benda langit lainnya di sistem Alpha Centauri, yang dapat bervariasi tergantung pada kecepatan dan rute yang dipilih untuk misi tersebut. Setelah jendela peluncuran diidentifikasi, sangat penting agar lepas landas dilakukan dengan presisi mutlak untuk memastikan pesawat mengikuti rute yang direncanakan dan mencapai Alpha Centauri pada saat yang tepat. Proses ini memerlukan perhitungan rinci tentang kecepatan, percepatan, dan posisi pesawat, serta penguasaan atas pengaruh gravitasi yang akan bekerja selama lintasannya. Dalam perencanaan rute ke Alpha Centauri, para peneliti menggunakan kombinasi analisis matematis dan model komputer canggih. Studi ini mencakup interaksi gravitasi matahari, planet-planet di tata surya kita, dan benda langit di sistem Alpha Centauri. Selain perhitungan teoritis, para ilmuwan juga menilai dampak debu kosmik dan gas antar bintang pada navigasi pesawat. Simulasi digital digunakan secara luas untuk memprediksi dan menyesuaikan lintasan, memastikan pesawat tetap pada jalur yang benar menuju Alpha Centauri. Model komputer ini mempertimbangkan banyak elemen seperti massa, aerodinamika, dan sistem propulsi pesawat, serta gaya gravitasi dan faktor lingkungan lainnya yang akan memengaruhi perjalanannya. Salah satu hambatan besar dalam menghitung rute pesawat ruang angkasa menuju Alpha Centauri adalah menyeimbangkan energi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dengan sumber daya yang tersedia, seperti bahan bakar. Keseimbangan ini membutuhkan perencanaan yang cermat dan optimasi lintasan untuk meminimalkan konsumsi energi, memastikan bahwa pesawat mencapai Alpha dan Tauri dalam waktu yang direncanakan. Untuk mencapai keseimbangan ini, para peneliti sering menggunakan strategi yang dikenal sebagai bantuan gravitasi. Teknik ini memanfaatkan gravitasi planet dan benda langit lainnya untuk mendorong pesawat dan menghemat bahan bakar. Teknik ini banyak digunakan oleh wahana Voyager 1 dan Voyager 2 milik NASA dalam menjelajahi planet-planet di tata surya kita, dan juga dianggap sebagai kemungkinan untuk mencapai Proxima dan Tauri sebagai salah satu tujuan. Aspek penting lainnya dalam perencanaan lintasan ke Proxima dan Tauri adalah menghindari pesawat dibelokkan oleh pengaruh gravitasi benda langit lainnya. Hal ini membutuhkan perhitungan yang tepat dan simulasi interaksi gravitasi kompleks yang ada di sistem Alpha Centauri, dengan mempertimbangkan efek bintang biner dan kemungkinan adanya planet serta asteroid. Untuk memastikan pesawat tetap pada jalurnya selama perjalanan, para ilmuwan menggunakan berbagai teknik seperti penyesuaian lintasan, penembakan pendorong, dan roda reaksi. Mekanisme ini memungkinkan pesawat ruang angkasa untuk mengoreksi arahnya dan menyesuaikan diri dengan variasi kondisi ruang angkasa, memastikan kedatangan yang tepat di Proxima dan Tauri. Perjalanan menuju Alpha Centauri akan sangat panjang dan menantang, bisa memakan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad. Dalam periode ini, awak pesawat harus tetap sehat dan waspada untuk memantau pesawat dan melakukan koreksi jika diperlukan. Salah satu dilema terbesar dalam perjalanan antar bintang adalah fenomena dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah fenomena di mana perjalanan waktu terjadi secara berbeda bagi pengamat yang bergerak relatif pada kecepatan yang berbeda. Prinsip ini, yang berasal dari teori relativitas Einstein, telah dibuktikan melalui berbagai eksperimen dan observasi selama perjalanan menuju Proxima Centauri yang terletak 4,24 tahun cahaya dari planet kita. Efek ini menjadi sangat relevan ketika sebuah pesawat luar angkasa mencapai kecepatan mendekati kecepatan
kecepatan cahaya. Bagi pengamat yang diam, waktu di dalam pesawat tampak mengalir lebih lambat. Akibatnya, waktu di dalam pesawat berjalan lebih lambat dibandingkan dengan di bumi, menciptakan perbedaan waktu antara kedua kerangka acuan. Untuk menggambarkan ide ini lebih baik, mari kita analisis sebuah kasus hipotetis. Misalkan sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 90% kecepatan cahaya menuju Proximus dan Tori. Dari sudut pandang pengamat di bumi, kita akan melihat bahwa waktu di dalam pesawat berjalan lebih lambat. Sebagai contoh, jika perjalanan memakan waktu 10 tahun bagi para astronaut, hanya 1 tahun yang telah berlalu di bumi karena efek dilatasi waktu. Dalam skenario ini, jika awak pesawat melakukan perjalanan pulang pergi ke Proximus dan Tori dengan kecepatan tersebut, mereka akan mengalami 20 tahun perjalanan, sementara di bumi hanya 2 tahun yang telah berlalu. Fenomena ini semakin intensif seiring pesawat mendekati kecepatan cahaya, memungkinkan perjalanan antar bintang dari sudut pandang distorsi waktu. Contoh praktis dilatasi waktu dapat dilihat pada cara kerja satelit GPS. Perangkat ini mengorbit bumi dengan kecepatan yang cukup tinggi relatif terhadap permukaan. Karena alasan ini, waktu di satelit berjalan sedikit lebih lambat daripada di permukaan bumi. Perbedaan ini mengharuskan jam atomik di satelit untuk terus dikalibrasi ulang agar tetap sinkron dengan kerangka acuan di bumi. Tanpa penyesuaian ini, perangkat navigasi satelit akan berhenti beroperasi dengan presisi. Untuk mengatasi dampak relativitas waktu, pesawat luar angkasa perlu dilengkapi dengan teknologi pendukung kehidupan yang canggih yang mampu menyediakan kebutuhan bagi para penjelajah ruang angkasa dalam periode yang panjang. Juga diperlukan adanya area khusus untuk aktivitas fisik, rekreasi, dan dukungan emosional guna menjaga kesejahteraan psikologis kru. Hambatan tambahan dalam perjalanan antar bintang berkaitan dengan bahaya radiasi ruang angkasa. Di luar perlindungan atmosfer bumi, sinar kosmik memiliki intensitas tinggi dan dapat menyebabkan perubahan seluler yang meningkatkan kemungkinan berkembangnya penyakit serius. Paparan semacam ini merupakan salah satu perhatian utama baik bagi penjelajah ruang angkasa maupun insinyur penerbangan. Kondisi ekstrim kosmos yang ditandai dengan partikel berenergi tinggi, badai matahari, dan radiasi galaksi dapat menimbulkan komplikasi medis yang signifikan pada manusia serta mengganggu sistem vital pesawat luar angkasa. Salah satu pendekatan yang mungkin adalah pengembangan struktur dengan toleransi radiasi yang lebih tinggi. Ini bisa mencakup penggunaan bahan khusus pada komponen sensitif seperti sirkuit elektronik dan perangkat penyimpanan energi. Secara paralel, pesawat luar angkasa dapat dilengkapi dengan mekanisme cadangan yang siap mengambil alih fungsi jika terjadi kegagalan akibat radiasi. Di antara taktik paling efisien untuk mengurangi efek radiasi selama perjalanan antariksa adalah pengoptimalan jadwal misi. Ekspedisi yang berkepanjangan berarti waktu paparan lebih lama dan, akibatnya, risiko kesehatan yang lebih besar bagi para penjelajah. Dengan merencanakan jalur yang lebih pendek dan operasi yang dioptimalkan, perancang dapat secara signifikan mengurangi ancaman terkait radiasi. Sebagai pelengkap, astronot memiliki sumber daya individual untuk perlindungan terhadap radiasi, seperti pakaian dengan sifat pelindung, termasuk aksesori dengan elemen berat dan protokol farmasi pencegahan terhadap efek radiasi. Para astronot masih dapat memantau paparan radiasi mereka dan mengambil tindakan pencegahan untuk meminimalkannya, seperti berlindung di area yang dilindungi di dalam pesawat ruang angkasa selama puncak aktivitas radioaktif. Pesawat itu sendiri perlu dirancang dengan otonomi maksimal, mengingat misi pasokan tidak akan layak karena jarak antar bintang yang sangat jauh. Ini akan membutuhkan kemampuan untuk menghasilkan energi sendiri, mendaur ulang semua limbah, serta memproduksi makanan dan air secara berkelanjutan. Selama perjalanan, kru akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengamatan kosmik. Mereka dapat melakukan eksperimen ilmiah, mengumpulkan data akurat, serta mempelajari bintang dan galaksi yang jauh. Mereka juga akan menjaga komunikasi dengan bumi, mengirimkan informasi dan rekaman visual dari perjalanan epik mereka. Setelah mencapai Alpha Centauri yang mungkin memakan waktu beberapa dekade atau bahkan berabad-abad di ruang angkasa, ekspedisi akhirnya akan tiba di tujuannya. Fokus utama adalah Proxima Centauri. Pesawat perlu membawa instrumen canggih untuk menganalisis planet-planet di sistem ini, serta teknologi untuk kemungkinan pendaratan di dunia yang dianggap menjanjikan. Sistem bintang 3 ini terdiri dari Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, dan Proxima Centauri. Dua yang pertama mirip dengan matahari kita, sementara Proxima Centauri adalah bintang yang lebih kecil dan lebih dingin. Di zona habitasinya mengorbit Proxima B, sebuah planet berukuran bumi yang secara teori dapat menopang kehidupan. Jika Proxima B terbukti
layak untuk dieksplorasi. Pesawat ruang angkasa harus membawa modul pendaratan yang mampu mendarat dengan aman di permukaannya. Para penjelajah kemudian akan menyelidiki planet tersebut dan mengumpulkan sampel untuk studi mendetail. Tahap awal perencanaan pendaratan di Proxima B akan terdiri dari pengumpulan data komprehensif tentang planet ini, karakteristik permukaannya, dan kondisi lingkungan. Hal ini membutuhkan integrasi antara pengamatan teleskopik, teknik penginderaan jauh, dan data yang dikumpulkan secara in situ. Para peneliti harus menganalisis komposisi kimia dan topografi permukaan planet, serta mengevaluasi parameter atmosfer, variasi termal, dan intensitas radiasi. Data-data ini sangat penting untuk mengembangkan mekanisme pendaratan yang mampu bermanuver dan turun dengan aman di benda langit tersebut. Setelah mengumpulkan informasi penting ini, langkah berikutnya adalah mengembangkan pesawat ruang angkasa dan modul pendaratan yang sesuai untuk mencapai permukaan planet dalam kondisi utuh. Proses ini memerlukan integrasi sistem propulsi, navigasi, dan teknologi penurunan. Pesawat ruang angkasa harus mampu menangani interaksi gravitasi yang kompleks dan fenomena lingkungan lainnya di sistem Alpha Centauri, serta melakukan penyesuaian lintasan jika diperlukan. Alternatif yang layak untuk mendarat di Proxima B adalah modul penurunan yang terinspirasi dari yang digunakan dalam misi bulan Apollo. Komponen ini akan melepaskan diri dari pesawat induk dan menggunakan sistem propulsi sendiri untuk mengurangi kecepatan dan melakukan pendaratan. Desainnya harus mempertimbangkan ketahanan terhadap suhu dan tekanan tinggi selama proses masuk atmosfer, serta kondisi ekstrim yang mungkin ada di permukaan planet. Opsi kedua untuk Pima B adalah penggunaan rover, yang memungkinkan eksplorasi permukaan yang lebih rinci. Dibawa oleh modul penurunan, kendaraan ini akan dilengkapi dengan berbagai instrumen ilmiah, termasuk kamera resolusi tinggi, spektrometer, dan peralatan pengeboran. Rover memerlukan desain yang kokoh untuk menghadapi kondisi lingkungan planet yang keras, terutama terkait paparan radiasi tingkat tinggi. Apapun metode pendaratan yang dipilih, pesawat ruang angkasa harus memastikan ketepatan dalam mendarat. Ini membutuhkan perhitungan lintasan yang akurat dan pemahaman mendalam tentang dinamika gravitasi, serta faktor lingkungan lainnya di sistem Alpha. Para peneliti menggunakan kombinasi analisis matematis dan pemodelan digital untuk memastikan pesawat ruang angkasa mendarat dengan tepat dan aman di permukaan planet. Setelah pendaratan sukses di Pima B, tahap selanjutnya adalah melakukan investigasi ilmiah dan memeriksa permukaan planet secara teliti. Aktivitas ini dapat mencakup pengumpulan sampel geologi, penilaian atmosfer lokal, dan pencarian tanda-tanda kehidupan. Informasi yang diperoleh dari studi-studi ini akan sangat penting untuk menilai kemungkinan habitabilitas planet serta potensi inisiatif kolonisasi atau transformasi lingkungan di masa depan. Sejauh mana kita dapat memahami eksoplanet yang mengorbit Proximus dan Tori? Teleskop luar angkasa James Webb akan memiliki kemampuan untuk mempelajari kemampuan Proxima B dalam mempertahankan atmosfer selama orbit bintangnya diamati dari bumi. Proxima B akan menampilkan fase-fase yang bervariasi, mirip dengan bulan. Penglihatan inframerah JWST dapat menangkap luminositas gabungan bintang dan planet yang kemungkinan akan berubah secara halus selama 11 hari orbit planet Sal. Tanpa atmosfer, sebuah benda langit mengalami variasi suhu yang ekstrim. Hemisfer yang diterangi sinar matahari di bulan dapat mencapai 107 Baprebduun, sementara sisi malam tetap pada 172 Nibelundersi. Sebaliknya, atmosfer yang efisien mendistribusikan kembali panas. Di bumi, perbedaan suhu antara siang dan malam bisa hanya beberapa derajat. Catatan-catatan ini dapat berfungsi sebagai indikator yang dapat diandalkan untuk kepadatan atmosfer. Lapisan atmosfer yang tipis, seperti di Mars, tidak akan mengatur suhu sefisien atmosfer yang padat, seperti di bumi. Cahaya yang dipantulkan oleh permukaan PXIB saat melewati atmosfer yang mungkin ada, dapat mengungkap data berharga tentang komposisi gasnya. Namun, karena Proxima Centauri jauh lebih terang daripada planetnya, cahaya yang dipantulkan oleh PXIB akhirnya tersamarkan. Untuk mengungkap misteri dunia jauh ini, astronom Egan Snellen dan timnya dari Universitas Leiden mengembangkan teknik inovatif yang akan diterapkan di Very Large Telescope, VLT. Mereka akan menggunakan SPHER, Spectropolarimetric High Contrast Exoplanet Research, instrumen optik adaptif canggih yang mampu menetralkan gangguan atmosfer yang mengaburkan gambar teleskop. Pendekatan ini dapat mengurangi kontras antara bintang dan planetnya secara drastis, meningkatkan ketajaman hingga 1000 kali lipat. Alih-alih mengamati planet yang 10 juta kali lebih redup, para ilmuwan dapat mempelajari objek yang hanya 1000 kali lebih redup. Sementara itu, Espresso, Espectrografo para Exoplanetas Rochosos e Observações Espectroscópicas Estáveis, memiliki kemampuan untuk membedakan cahaya dari Proxima B dengan radiasi yang dipancarkan oleh Proxima
Proxima Centauri mengidentifikasi efek Doppler. Prinsip fisika ini terjadi ketika radiasi dari benda bergerak mengalami perubahan panjang gelombang, memanjang ketika objek menjauh dan memendek ketika mendekat. Espresso cukup sensitif untuk mendeteksi variasi minimal antara sumber cahaya tersebut. Kemajuan ini akan memungkinkan para peneliti menyelidiki komposisi molekul eksoplanet, termasuk potensi biosignature seperti oksigen dan uap air yang dapat mengungkap temuan luar biasa. VLT juga dapat mengidentifikasi perubahan reflektivitas saat Proxima B menyelesaikan rotasinya. Jika terdapat samudra, mereka akan memantulkan cahaya dengan cara yang khas, menghasilkan kilau yang dapat dideteksi. Untuk mewujudkan pengamatan ini, peningkatan pada SPIR dan Espresso diperlukan, seperti pemasangan coronagraph baru dan implementasi koneksi serat optik antar instrumen. Para astronom memperkirakan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, mereka dapat mengungkap komposisi dan karakteristik permukaan Proxima B. Jika planet ini tidak menjanjikan, misi luar angkasa dapat mengalihkan upayanya untuk mengeksplorasi benda langit lain di sistem Alpha Centauri. Menjelajahi Proxima Centauri melalui permainan, seperti yang telah kami sebutkan, mencapai sistem bintang ini adalah tugas yang kompleks karena jaraknya yang sangat jauh, kebutuhan energi, efek dilatasi waktu, risiko radiasi kosmik, dan berbagai hambatan lain yang telah kami bahas. Tetapi bagaimana jika Anda bisa melakukan perjalanan ke sana tanpa meninggalkan rumah? Pernahkah Anda membayangkan menemukan rahasia kosmos melalui permainan elektronik? Starpoint Gemini Warlords adalah sebuah judul strategi dan eksplorasi luar angkasa yang memberikan kesempatan kepada pemain untuk mengunjungi tidak hanya Proxima Centauri, tetapi juga sistem bintang lain yang diciptakan oleh imajinasi para pengembang. Dalam peran sebagai komandan antar bintang, pemain mengendalikan kapal mereka melalui berbagai skenario, seperti sabuk asteroid, nebula gas, dan kompleks orbital. Salah satu sorotan permainan ini adalah kesempatan untuk mengenal sistem Proximus dan sekitarnya. Sistem ini memiliki berbagai planet dan satelit alami, masing-masing dengan karakteristik geologis dan iklim yang berbeda. Di antaranya, yang menonjol adalah Proxima B, terletak di zona layak huni bintangnya, di mana kondisinya mungkin memungkinkan keberadaan air dalam bentuk cair. Di dalam permainan, pemain dapat turun ke permukaan dunia ini dan menjelajahi medan yang terjal, dipenuhi dengan rangkaian pegunungan, ngarai dalam, dan gunung berapi aktif. Selain eksplorasi planet, pemain juga dapat terlibat dalam pertempuran luar angkasa, melawan kapal lain, menghadapi pertarungan gesit atau pertukaran tembakan berat. Permainan ini menampilkan berbagai stasiun luar angkasa dan titik-titik menarik yang tersebar di seluruh sistem yang dapat dijelajahi dan diinteraksi oleh para pemain. Singkatnya, Starpoint Gemini Warlords memberikan pengalaman yang menyenangkan dan seru dalam menemukan sistem Proximus dan mengungkap rahasia kehidupan di sistem bintang lain. Meskipun bukan representasi yang akurat dari realitas ilmiah, permainan ini menawarkan cara yang menarik dan menyenangkan untuk belajar tentang eksplorasi kosmos dan kesulitan dalam melakukan perjalanan melintasi angkasa. Judul lain yang memungkinkan pemain mencapai Proxima Centauri dalam sekejap adalah No Man's Sky. Ini adalah permainan eksplorasi luar angkasa dengan pembuatan prosedural, di mana pemain dapat mengunjungi banyak sistem bintang, termasuk versi fiksi dari Proxima Centauri. Sebagai seorang penjelajah luar angkasa, pemain harus mengendalikan pesawat mereka melalui berbagai lingkungan yang berbeda, seperti sabuk asteroid, nebula gas, dan kompleks orbital. Salah satu aspek paling menakjubkan dari No Man's Sky adalah kemungkinan untuk mengenal dan menjelajahi sistem bintang Proximus yang digambarkan sebagai latar yang penuh warna dan kehidupan. Dengan banyak planet dan satelit alami, masing-masing memiliki medan yang unik, cuaca, dan ekosistem yang khas. Salah satu tujuan paling menarik dalam sistem ini adalah planet Pima B yang terletak di zona layak huni bintang dan memiliki kondisi yang mendukung keberadaan air dalam bentuk cair. Dalam permainan, pemain dapat mendarat di Pima B dan menyelidiki permukaannya yang digambarkan sebagai dunia yang subur penuh dengan kehidupan tumbuhan dan hewan. Selain menjelajahi Proxima B, pemain juga dapat menghadapi pesawat lain dalam pertempuran luar angkasa, baik dalam pertarungan gesit maupun dengan menggunakan misil dan berbagai persenjataan. Alam semesta No Man's Sky mencakup berbagai stasiun luar angkasa dan lokasi menarik yang dapat dijelajahi dan diinteraksi oleh para pemain. Salah satu aspek paling mencolok dari permainan ini adalah teknologi pembuatan proseduralnya yang mampu menghasilkan beragam sistem bintang yang hampir tak terbatas, masing-masing dengan planet dan karakteristik unik yang berbeda, pregadores dan sumber daya. Dengan demikian, setiap kunjungan ke sistem bintang Proximus dan Tori menjadi pengalaman yang unik. Para pemain memiliki kesempatan untuk terus menemukan hal-hal baru bahkan setelah beberapa kali menjelajahi sistem tersebut.
tersebut. Singkatnya, No Man's Sky memberikan pengalaman yang menyenangkan dan mendalam untuk menjelajahi Proximus dan Tori, serta memperluas pengetahuan tentang kemungkinan kehidupan di sistem bintang lain. Meskipun bukan simulasi yang sepenuhnya akurat secara ilmiah dari sistem Proxima Centauri, yang sebenarnya permainan ini menawarkan cara yang menarik untuk mempelajari eksplorasi luar angkasa dan tantangan dalam melakukan perjalanan melintasi kosmos. Sebuah ekspedisi ke Alpha Centauri akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi manusia. Namun misi sebesar itu akan membutuhkan sumber daya yang luar biasa, kemajuan teknologi yang signifikan, dan kolaborasi global antara negara-negara dan institusi. Perjalanannya sendiri akan sangat panjang dan menantang, mungkin memakan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad dengan para astronot menghadapi risiko seperti dilatasi waktu, radiasi kosmik, dan kebutuhan untuk sepenuhnya mandiri. Meski begitu, penemuan ilmiah dan pengetahuan yang diperoleh dalam perjalanan ini akan sangat berharga bagi pemahaman kita tentang alam semesta dan peran umat manusia di dalamnya. Misi yang sukses ke Alpha Centauri juga akan membuka jalan bagi kolonisasi dan eksplorasi manusia di luar tata surya kita. Ini dapat memotivasi generasi-generasi berikutnya untuk terus melampaui batas eksplorasi dan pengetahuan manusia, melampaui kemajuan ilmiah dan teknologi. Ekspedisi ke Alpha Centauri juga akan membawa transformasi budaya dan sosial yang mendalam. Upaya seperti itu akan membutuhkan kolaborasi dan persatuan antar negara pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengintegrasikan individu dari berbagai kebangsaan, budaya, dan sejarah untuk mengejar tujuan bersama. Keuntungan-keuntungan ini ditambah dengan kemungkinan penemuan-penemuan baru membuat perjalanan ke Alpha Centauri menjadi proposal yang sangat menarik. Perjalanan tersebut pasti akan sulit dan memakan waktu lama, namun hasil potensialnya tidak terhitung. Dengan campuran yang tepat antara teknologi, kebijaksanaan, dan ketekunan, manusia memiliki kemampuan untuk mencapai bintang-bintang.